ada jawabannya. Contohnya, kalau kita lewat di pemakaman, kita disyariatkan mengucapkan salam, setidaknya dengan mengucap Assalamualaikum ya ahlil kubur. Kira-kira kalau kita mengucapkan salam ke ahli kubur, suka tidak mendengar jawabannya? Soalnya kok ini jawab itu Assalamualaikum ya ahlil kubur, tahu-tahu ya jawab Waalaikumsalam. Ya tuh. Jadi kita jadi lari terbirit-birit. Jadi tiga bentuk salam. Biar kita maknai salam pertama tadi adalah salam yang wajib dijawab. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah sebab pada pagi hari ini di tengah-tengah orang lain barangkali masih tertidur atau masih sibuk dengan kegiatan lain, alhamdulillah kita dapat berada di masjid, di mushola dalam rangka belajar, mengkaji, dan ingin memahami dan mengamalkan terutama tentang sholat. Selawat salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik bagi setiap pribadi kita. Halo tes. Baik, kita selanjutnya yang kita hormati para guru-guru kita yang selalu kita muliakan. Mudah-mudahan karena dari guru kita bisa pandai, maka mudah-mudahan ilmu yang beliau ajarkan menjadi amal jariah bagi mereka-mereka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para peserta pesantren kilat, pesantren Ramadan, sebab adanya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita ingin menyelamatkannya, dibakar tersendiri. Kita sebaiknya langsung saja praktek sholat, nanti baru kita ada yang perlu diperbaiki baik dari segi bacaan. Cuman kalau satu persatu kita minta, mungkin waktunya tidak mencukupi. Kita minta saja ada yang memandu, silakan spontan saja mau berdiri. Ini ke depan. Ya. Di sini. Namo siya? Namo siya? Dapat. Tinggal di mana? Guru Panjang.
berita. Ananda yang lain, ada enggak diberitakan atau Ananda bisa dapat berita waktu itu dalam pesantren Ramadan kok Ananda pakai agama melaksanakan perintah Allah. Ada lain yang akan disampaikan. Nah, kalau pertanyaan itu apa tuh kan agak mengganjal. Kan yang dimaksud tadi kalau letaknya tidak rapi, rapikan. Merapikan itu adalah bahagian dari perintah Allah dan itu ajaran Islam. Usahakan sandal. Dalam sholat saja apa sebutan imam? Saf, lurus dan itu kan tidak usah dikaji lagi apa gunanya, supaya tertib, lurus dan rapat. Baik, kita lanjutkan. Setelah Ananda tadi masuk masjid, meletakkan sandal sepatu dengan rapi, menghadap keluar, sehingga siapapun nanti yang ingin keluar, ya sudah langsung memakai sandal sepatunya, tidak lagi ya berbalik-balik dan lain sebagainya. Nah, dan begitu terus. Itu kan hanya pelatihan singkat saja. Artinya semangatnya kedisiplinan kita dalam hal apapun harus ada di dalam jiwa dan raga kita. Lalu setelah kita masuk masjid ada doanya. Ada doanya kan? Ada. Oh, tadi sudah berdoa? Ada yang tidak berdoa untuk lain kali supaya berdoa. Lalu setelah ada di masjid, mungkin ada yang pertama dahulu dengan sholat tahiyatul masjid. Dan dilaksanakan mungkin sholat duha. Tadi sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Sembari mengingatkan kita, sholat yang kita dirikan ini adalah sebagai penghambaan kita kepada Allah. Khalas, sudah selesai? Sudah selesai. Temannya yang sama berjihad tadi ada kembali atau mati dalam perang? Itu berjihad. Sekecil apapun perbuatan baik kita adalah jihad. Betul tidak? Ibadah yang sangat luar biasa besar pahalanya, termasuk bahagian jihad. Andai Ananda melihat ada duri di jalan, lalu Ananda ambil duri itu, dicampakkan ke luar jalan dengan satu niat bahwa jika nanti ada orang yang lewat supaya tidak terinjak duri. Perbuatan baik tidak? Besar tidak pahalanya? Perjuangan tidak itu? Nilai-nilai seperti itu sederhana, tapi jangan anggap enteng dengan itu. You understand? Paham tuh? Mantap. Lalu setelah kita di masjid, ini ada aturan berikutnya. SOP kita memang silakan kita banyak bersedekah. Biasanya kita mengumpulkan infak ini. Tadilah sudah dikumpulkan? Sudah. Umumnya sudah berinfak semua. Infak memang sedekah itu tidak dipaksakan, tidak diwajibkan, tapi dari hati. Orang beriman, orang yang puasa, orang yang yakin dengan kekuasaan Allah, pasti ia berebutan untuk bersedekah. Sebab dengan bersedekah itu akan menambah rezeki kita, menambah kecerdasan kita, menambah keberkahan kita, dan kita terhindar dari penyakit, dan kita terhindar dari bala. Banyak hikmah kita bersedekah. Tapi kalau uang tidak ada yang harus disedekahkan,
kita bisa, intinya kan sedekah itu membantu orang. Tidak ada uang, silakan kita bantu orang dengan tenaga kita. Mungkin tidak punya tenaga, silakan bantu orang lain dengan pikiran kita. Kita pun tidak mampu berpikir, silakan sedekah terakhir itu. Sebab itu pun disebut sedekah, perbanyak senyum. Jadi tidak ada piti untuk sedekah, senyum-senyum saja. Tapi jangan surang-surang. Itu kalau senyum surang-surang, kecil orang lagi lo aja kecil. Tapi artinya dari senyum saja sudah bahagian dari sedekah. Jadi kita selalu bersemangat bersedekah dalam makna membantu. Siap semuanya? Siap. Takbir. Dan lalu kita sepakati bersama. Kalau adonan lalu dalam acara apa hukumannya? Push up. Apa? Atau kita biarkan saja lalu? Nah, kalau kita sepakat boleh tidak? Kita biarkan lalu. Setuju seperti itu? Disuruh berdoa. Ditambah dengan baca ayat pendek. Nah, jadi yang laloknya pokoknya asal ukuran lalok itu menurut saya artinya aku kan bicinkan mantu saja tidak lalok dong saja. Pokoknya kalau ukuran saya mengatakan ia tertidur, maka hukumannya disuruh berwudu dan membaca ayat pendek. Pendek saja apa panjang? Pendek. Sepakat seperti itu? Oke? Deal? Jadi kemudian kalau ada yang dalam acara ada yang ribut, ngecek-ngeceknya, kira-kira kesepakatan kita apa hukumannya? Sama. Disuruh berwudu, baca ayat pendek. Setuju? Ulama setuju. Setuju? Baik. Setelah kita di masjid, baru kita lanjutkan dengan materi kita yang berkaitan dengan sholat. Pertama, di buku yang telah dibagikan itu semuanya telah ada kan? Semuanya bisa membacanya kan? Mulai dari bacaannya, artinya, caranya, kaifiatnya, termasuk kelebihan dari sholat berjamaah itu. Dan Ustadz tidak sebenarnya ingin mengajari itik berenang, sebab Ustadz telah memahami ananda semua soal sholat sudah tahu semua, betul tidak? Soal sholat sudah kita laksanakan, malah mulai dari dahulu waktu belajar di TK, betul tidak? Namun dalam rangka memperbaiki supaya sholat kita itu lebih khusyuk, tentu harus kita ulang-ulang mengkajinya. Kenapa penting? Karena sholat ananda tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti ia mendirikan agama.
Tapi siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Sholat itu wajib apa sunat? Apa yang disebut dengan wajib? Yang disebut wajib berpahala mengerjakannya, berdosa apabila. Jadi kalau ada yang tidak sholat berarti berdosa. Kalau ada orang yang berdosa berarti itu dijamin masuk neraka. Itu bukan kata Ustaz. Kita baca dalam Al-Quran. Kata Allah, penghuni neraka itu sempat ditanya. Pertanyaannya begini. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan tuan-tuan masuk ke dalam neraka saqar ini? Maka dijawab oleh yang berada di neraka saqar itu, lam naku minal musallin. Nah, begitu dialognya. Karena dahulu kami waktu di dunia tidak mendirikan sholat. Artinya kalau kita tidak sholat dijamin masuk neraka. Coba tunjuk tangan yang tadi subuh sholat berjamaah di masjid dan di mushola. Ya tidak apa-apa, tidak apa, asal jujur saja. Memang tidak ada. Ada satu orang. Coba kalau seandainya kita tidak sholat, coba tunjuk tangan yang tadi subuh, sholat subuh. Baik, sudah. Ya. Nah, biar saja. Kalau dia mengatakan jujur, tidak usah diprotes. Jujur kan? Ya untuk apa berbohong daripada 2 kali dosa? Sudah berdosa kepada Allah, berdosa lagi kepada sesama manusia. Awak tidak sholat, tapi awak kecean mau sholat, barangkali dosa. Nah, jadi kalau dia jujur, jangan larang ya. Hebat itu kalau dia jujur. Boleh jujur kan? Lai pernah berduta. Lai jo. Siapa nama? Zaid bin Sabit. Zaid Al-Ghifari. Namanya saja tidak mungkin berduta. Zaid Al-Ghifari itu kan pejuang agama Allah itu. Orang jujur, orang baik. Bagaimana orang baik bisa berduta? Salah orang itu ngijian berduta. Ya enggak? Tos. Wah, mantap. Baik. Sampai di mana tadi? Nah, nanti pada gilirannya kita praktekkan saja sholat ini satu persatu. Tadi bacaannya sudah tahu, artinya sudah tahu. Kita tidak ejakan lagi satu persatu. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya syaitan. Langkahnya saja tidak boleh diikuti, apalagi setannya. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena itu setan musuh yang nyata bagi kamu. Siapa musuh kita?
Apa tuh setan? Setan itu makhluk Allah yang engkar pada perintah Allah. Betul tidak? Betul. Kalau sholat itu perintah Allah tidak? Ya. Kalau ada perintah sholat diengkari, orang yang engkar tadi kepada perintah Allah namanya apa? Jadi kalau Ananda tidak sholat, seketika itu Ananda menjadi setan. Maka janjilah Ananda mulai hari ini, Ananda tidak akan beranjak dari tempat duduk Ananda sebelum berniat di dalam hati bahwa saya tidak akan lagi meninggalkan sholat. Karena itu adalah perbuatan dosa. Karena tidak sholat membuat saya masuk neraka. Karena tidak sholat saya menjadi setan. Takbir! Bisa diingat-ingat enggak nanti? Sampai di rumah bisa diingat enggak itu? Sampai ke malam bisa diingat enggak itu? Dan Anda sedang main HP bisa diingat enggak itu? Dan Anda selama kok biasa enggak? Terlambat sholat berjamaah karena main HP. Ada enggak? Anda pernah enggak baik ke masjid karena sibuk main HP? Anda pernah enggak karena sibuk main HP enggak sholat? Berarti nan main HP itu ya? Yang main HP itu? Alhamdulillah, min. Kita, orang tua kita tidak akan pernah menginginkan Ananda akan seperti itu. Tapi itulah upaya kita bahwa sholat sembahyang itu satu kewajiban. Walau musafir di perjalanan, walau derita. Boleh nyanyi? Boleh. Dari pedongan tua itu kan. Baluti ibadah, yang namanya sholat tidak ada tidak ada alasannya boleh meninggalkan sholat. Yang boleh meninggalkan sholat itu hanya satu perkara. Apa tuh? Bagi seorang perempuan yang dikala perempuan itu melihat bulan. Itu saja. Melihat bulan paham maksudnya? Berhalangan sholat. Itu hanya pada perempuan. Yang kita laki-laki tidak ada alasan. Tidak sholat gini. Tidak usah. Baru ambo halangan gini. Apa halangannya? Ambo men. Itu mencret gitu. Jelas kan? Apalagi dalam syair-syairnya kan Ananda sering baca. Sebatang pohon daunnya rimbun, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Serentak. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Engkau mengatakan orang hebat tidak ada gunanya jika tidak sok. Kita kaya tidak ada guna harta kekayaan jika tidak sok. Seluruhnya ke situ. Jadi nanti di akhir kita buat kesimpulan semacam pemacu kita untuk selalu mentaati Allah, antara lain dengan sholat. Takbir.
siapa nama? Faisal Abdul Aziz. Ada hampir mirip namanya dengan Raja Arab Saudi Salman. Baik. Faisal tinggal di mana? Gurada yang di bawahnya. Ananda kita harus bacaannya bersama kita baca. Rabbil alamin.
kita praktekkan tadi bacaannya, beberapa saran untuk perbaikan. Ananda semua, kita semua hati-hati dalam mengucapkan bacaan-bacaan sholat, mulai dari takbir. Kadang perbedaannya sedikit, tapi karena kita tidak hati-hati, sedikit perbedaan itu merusak kepada arti. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar itu berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, beda tak? Sebenarnya jauh bedanya, tapi sepintas seolah tidak berbeda. Allahu Akbar, Akbar, mestinya Allahu Akbar. Jadi jelas kapnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya bertasdid. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Tidak bertasdid, artinya lain. Begitu selanjutnya. Bacaan-bacaan sholat dan ayat-ayat sholat yang kita baca. Mohon maksudnya nanti lewat buku yang ada ini, perhatikan benar bacaannya. Ananda jangan memadakan bacaan sholat seperti yang dihafalkan waktu TK dahulu. Kadang-kadang ada yang salah makhrajnya karena ini yang dibiasakan, dan itu seterusnya nanti sampai tua. Nauzubillah. Tapi artinya baca sendiri, lihat panjang pendeknya, bagaimana makhrajnya. Artinya Al-Fatihah itu diulang lagi, dilihat membacanya, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang bertasdid, bagaimana cara membacanya. Kadang-kadang kita waktu hafalan dahulu, waktu di TK, bisa saja berubah kan. Dulu kan memang sengaja diringan-ringankan supaya fasihnya membaca. Sementara salah cara membacanya, otomatis salah artinya. Kemudian dalam gerakan sholat ini, silakan berdiri ke depan. Namanya siapa? Gani. Dia benar-benar. Oh, kawan. Di Gading. Kampung di mana? Kampung di mana? Jo. Oh. Coba laksanakan takbir. Ya, terserah sholat pokoknya takbir. Bisa coba ulang lagi? Iya, seperti tadi. Ya, coba ulang lagi. Iya, seperti tadi kan itu namanya takbir. Ya. Iya, tetap. Bacaannya tadi kita sebut jangan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Dan mana yang benar meletakkan tangannya? Ulang lagi. Artinya jangan waktu sholat Allahu Akbar, lalu pindah-pindah. Terus di sini ya. Dan lagi-lagi jangan Allahu Akbar ya.
atas pusat, di bawah dada. Pusat di mana jalan-jalan lah. Ayo situ. Berarti itu kan tidak di atas pusat, di bawah pusat. Itu di bawah pusat. Ketentuannya mudah diingatkan itu di atas pusat, di bawah dada. Coba ulang. Ya. Jangan terlalu akbana. Biasa-biasa saja. Allahu Akbar. Ya. Nah, silakan. Jadi takbir Allahu Akbar seolah-olah kalau laki-laki kan mengenai apa namanya, Pak? Daun telinga. Allahu Akbar, meletakkan tangan di atas pusat, di bawah dada. Kendati ada orang yang sholatnya kan Allahu Akbar, kan ada yang mendengar. Ada yang ke samping Allahu Akbar, mungkin musiknya siko kan. Ada yang terlalu ke bawah Allahu Akbar. Sebenarnya dimanapun meletakkan tangan tidak ada dipermasalahkan, tapi biasa menurut Imam Syafi'i diletakkan di atas pusat, di bawah dada. Tidak di Allahu Akbar langsung begini saja juga tidak apa-apa sebenarnya. Nah, jadi itu tidak perlu diperdebatkan, tapi nanti lihat pedomannya di dalam buku tersebut. Bisa dipahami tuh? Selanjutnya takbir. Allahu Akbar. Ini ke depan. Coba laksanakan rukuk di dalam sholat. Tidak ada bacaannya bekopa. Coba ulang-ulang lagi. Seolah-olah persis kita dalam rukuk. Silakan. Rukuk ini antara punggung dengan kepala harus sejajar. Kalau dia bukan boleh itu kan, itu Allah habis kok. Jadi harus sejajar, melihat ke tempat sujud. Andainya diletakkan sesuatu datar, andainya diletakkan sesuatu datar seperti itu. Jadi mungkin kok sujudnya jadi datar dalam sujud itu. Itu antara lain. Jadi tidak melihat ke atas dan tidak melihat terlalu ke bawah. Kepala juga tidak terlalu menunduk, tapi sejajar. Itulah kira-kira kan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini silakan ke depan. Ya. Ini. Bukan ini. Siapa mau? Oh, laki-laki kok Yuli namanya? Oh,
Baik. Coba akhiri sholat Anda dengan cara salam ke kiri, salam ke kanan. Tidak, kamu saja. Berdiri saja, berdiri. Kalau kamu saja. Sejak bila kita sholat ke kiri Pak, mengakhiri sholat mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengucapkan salam ke kanan, badan tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dulu. Ke kanan. Seperti ini. Seolah-olah kalau Rasulullah terlihat pipinya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini jangan bergerak. Ya, jadi yang bergerak. Ini tetap menghadap kiblat. Yang bergerak. Ya, seolah-olah nampak pipi. Baru terusnya. Jadi badannya tidak ikut bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak assalamualaikum warahmatullahi, itu ikut badan bergerak. Terima kasih dan silakan. Yang namanya tadi? Baik. Ini antara lain termasuk dalam sujud, termasuk dalam kaki dan lain sebagainya. Semuanya menunjukkan bahwa sholat kita harus lebih sempurna, dan itu sebabnya kita ulang-ulang mengkaji, mempelajari, dan tidak akan berhenti kita mempelajari tentang sholat. Takbir. Allahu Akbar. Yang ingin kita tanamkan berikutnya adalah semangat sholat itu sendiri. Ananda dalam kesulitan apapun, dalam Islam selalu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Ananda pernah dapat kesulitan? Ananda pernah dapat masalah? Itu biasa. Sebab kalau ada orang yang mengatakan ambo selama pun tidak ada masalah, sinayan saja hariku, jangan-jangan lakanai orang. Tapi setiap kita ada masalah. Tapi jangan lupa, setiap masalah itu ada solusinya. Benar tidak? Benar.
jenis-jenis sholat saja, apa yang terasa bagi Ananda permasalahan, sebenarnya anjurannya adalah dirikan sholat. Ananda menginginkan rizki dari Allah? Coba jawab. Ananda ingin rizki dari Allah? Ananda ingin orang-orang tua kita mendapatkan rizki yang halal, baik dan berkah dari Allah? Ingin kan? Maka dirikanlah sholat duha. Makanya di sekolah kita dibiasakan kan sholat duha kan? Nah, jangan engkari itu. Ananda pernah ingin memilih sesuatu yang berbeda tapi keduanya dalam kebaikan, tapi mana yang hendak dipilih kita tidak jelas. Ada yang seperti itu terjadi. Kalau ada yang terjadi seperti ini, maka dirikanlah sholat, namanya sholat istikharah, menjelaskan pilihan. Kalau kita dalam hidup ini ada keluh kesah, resah, gelisah, tidak ada ketenangan, tidak ada kepastian hidup, maka dirikanlah sholat apa? Sholat, ada yang tahu? Dirikanlah. Kalau di tengah malam itu sholat apa namanya? Sholat tahajud. Nah, itu jawaban. Atau kalau kita mengalami kemarau berkepanjangan, tidak diturunkan Allah hujan, maka dirikanlah sholat, namanya sholat istisqa. Sholat minta 3 ya deh kak. Enggak kelap deh. Masak 5. Teman. Baiklah.